Tidak biasanya kamu berdandan. Kalau begitu kan cantik. Saya pantas tidak kalau berdandan? Pantas sekali. Tidak dandan saja, semua laki-laki sudah kelimpungan. Ya guys, video saya kali ini tentu masih tentang PIK yang selama ini dipersoalkan oleh manusia-manusia pembencinya Bapak Jokowi, siapa lagi kalau bukan Said Didu dengan kawan-kawan. Jadi ada seorang pemuda dari NTT membongkar ya fakta di balik PIK. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Pak Said Didu, Anda ini kerjanya buat gaduh, buat propaganda, provokator rakyat ya. Setiap kali Anda selalu bawa-bawa nama Jokowi, menyeret-nyeret Jokowi, meminta Jokowi ditangkap dan lain sebagainya. Anda ini terlalu sakit hati. Ingat, saya juga yang pimpin demo turunkan beliau. Saya juga suka kritik Jokowi Dodo. Tapi kali ini, ketika saya melihat situasi seperti ini, Anda pimpin pasukan-pasukan massa ataukah beberapa orang, segelintir orang yang belum move on, sakit hati, barisan-barisan sakit hati dengan Jokowi. Lalu Anda mau hajar dia, sikat dia. Pak Jokowi itu sudah selesai jawab, sudah selesai. Apalagi yang mau Anda kritiki? Apalagi yang mau Anda seret? Seret Jokowi, seret Pak Prabowo, begini dan begitu. Sedikit-sedikit Jokowi dan Prabowo, sedikit-sedikit Jokowi dan Prabowo. Anda ini terlalu sakit hati ya. Emangnya Prabowo dan Jokowi ini salah apa ya? Ketika saya melihat begini, saya juga tidak suka dengan cara-cara kalian. Sehingga kali ini saya membela Pak Prabowo, Pak Jokowi, serta PIK 2 untuk hajar Anda dan kawan-kawan yang sakit hati itu. Sebagian besar dari kalian sudah mendengarkan berita tentang Said Didu menceburkan diri ke dalam laut. Said Didu, aku bilang dulu sama kau, daripada kau nyemplung ke dalam laut, datang dulu kau ke sini, ke kolam renang kami. Lihat dulu ini. Ini air ini. Ini kolam renang ini. Lebih baguslah kau di sini daripada di laut. Ngapain coba kau di laut sana? Nyari kerang bulu atau nyari kerang berbulu? Aduh. Jadi beginilah aku bilang sama kau Said Didu ya. Kalau mau cari nama bukan di laut tempatnya, di kuburan. Banyak nama di kuburan berserakan. Jangan kau memanfaatkan situasi. Sekarang begini, untuk masalah pagar laut, yang kompeten itu satu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, satu lagi dari Kementerian ATR dan BPN. Nah sekarang jadi pertanyaannya, kau dari kementerian mana? Dari LSM? Kayak gini lah tipe-tipe, kalau masa kecilnya terlalu bahagia, jadi kelewatan. Terasa sampai sekarang. Atau dulu dia waktu kecil belum pernah berenang di laut kali ya. Kusarankan samamu, jangan kau lakukan itu sekali lagi ya. Bahaya. Makin tua kau makin sadar dulu kau. Yang satu kau nanti gampang masuk angin. Belum lagi kalau misalnya dihisap Putri Duyung anumu itu. Atau digigit kepiting, udah nggak dipakai rupanya lagi. Gitu dia. Tapi begini, kalau kau memang jantan, waktu nyipur kau, coba dulu nggak pakai pelampung. Baru paten. Jadi bagi kawan-kawanku, jangan pernah dengarkan. Sekali lagi, jangan pernah dengarkan yang namanya Said Didu tukang gaduh itu. Ya, terbongkarnya pagar laut bukan masalah perjuangan Said Didu. Nggak ada perjuangan Said Didu itu.
Oke? Jadi itu dulu dari Bung Parempelak ya. Salam Parempelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Nah perhatikan, ini jual beli tanah atau jual beli laut. Nah ini saya membuat titik ini di pantai Tanjung Anom yang mana dekat dengan pagar laut. Kita harus melihat dulu citra satelit. Satelit tahun 2025 ya, kita lihat perubahan abrasi. Kita lihat titik merah itu ada di lautan ya. Kita mundur tahun 2023. Oke. Kita mundur lagi 2022. Ah, titik merah tadi itu udah mulai mendekati daratan. 2021, 2020, 19, 18, mundur lagi pelan-pelan 2017. Oke, 2015. Ah, titik merah tadi sudah menjadi daratan ya. Berarti nah, terus 2014. 2013 titik tadi sudah di tengah-tengah darat sudah jauh dari bibir pantai. Ah, berarti tuh lebih jauh lagi. 2011. Tuh 2000 menjelang 2010. 2009. Itu lihat, dulu di situ ada mangrove ya, dan titik merah tadi sudah sangat jauh dari bibir pantai. Kita ke 2005 pelan-pelan, jauh sekali saudara-saudara dari bibir pantai. Lihat, kita ke 2004, semakin jauh. Baru kita ke 1985. Nah, 1985 kita zoom. Nah, itu jauh sekali, Pak. Kira-kira berapa meter itu dari bibir pantai ke titik tadi? Inilah berarti daratan yang hilang. Kita harus menunggu rilis ATR BPN, ya kan? Soalnya ada proses sertifikat itu pengajuannya tahun 82. Kalau misalnya nanti terbukti ya dari citra satelit, misalnya luas bidang tanah itu di dalam garis bibir pantai, berarti itu bukan jual beli laut, jual beli tanah. Tapi sekarang tanahnya udah hilang. Termakan abrasi yang dulunya daratan menjadi lautan. Begitu. Ya teman-teman, ternyata ya kalau dari penjelasan video-video yang barusan kita dengar bersama, memang dulunya ya tanah yang sekarang dipersoalkan oleh Said Didu dengan kawan-kawan itu adalah tanah, bukan laut. Jadi memang kita harus butuh penjelasan dari Kementerian ATR ya, ataupun kementerian terkait, sehingga persoalan ini tidak merembet kemana-mana, tidak selalu membawa nama Bapak Jokowi yang dimana sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Pertanyaan saya yang menjadi sebuah keanehan adalah kenapa ketika Bapak Jokowi sudah selesai menjabat, kasus ini baru mencuat. Bukan pada saat Bapak Jokowi masih menjabat itu dia diam-diam saja. Kenapa? Saya melihatnya ada orang yang ingin mengadu domba hubungan antara Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi. Pendapat teman-teman seperti apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Apalagi Pak Said Didu itu sering bikin konten-konten yang sampai nangis-nangis. Saya tahu Pak Said Didu yang konten nangis dengan itu adalah warga yang direlokasi. Kenapa itu banjir? Karena memang waktu itu rob dan sudah diberesin. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Hanya konten-konten kreator aja. Pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur, tidak ada solusi sama sekali. Nah, kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya Pak Said pribadi Mas ya. Apa? Yang ke pribadi. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi Mas ya. Saya ingatkan. Ya, betul-betul. Kita. Bukan. Kita mempersoalkan pantai
Tangerang. Narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Nggak laut yang bersertifikat. Makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah Itu wakaf. boleh ada bata, tapi jangan dia punya tanah begini-begini. Itu udah Oke, baik, Bang Karni, baik. Terus kemudian katanya merobohkan ratusan masjid, puluhan masjid. Saya tanya sama Bang Edi Mulyadi kemarin, di mana Bang Edi masjid yang dirobohkan, yang digusur di mana? Justru Pak Aguan itu peak dalam hal ini itu banyak membangun. Di data kami ada 18 masjid dan musola, termasuk Menara Sari. Jadi framing bahwa kita ini Pak Aguan itu ya juga orang Indonesia, berwarga negara Indonesia. Jangan hanya karena perbedaan warna kulit, terus kemudian suku, kemudian menjadi kita tidak adil gitu loh. Pagar laut, kasus soal pagar laut, mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Oh, saya berada di lokasi di mana Empang Pak Said Didu. Inilah biang keroknya. Biang kerok di mana ketika adanya pembebasan lahan, dalam artian PIK 2 ingin membeli, PIK 2 membeli, yang lain sudah, tetapi Pak Said Didu meminta 150 miliar karena katanya lahannya itu ada 10 hektar, di mana menurut NJOP per meter itu 50.000, tetapi Pak Said Didu mintanya sekitar 1,5. Yang jelas ini kan tidak sesuai dengan harapan pembelinya. Pembelinya mengikuti NJOP. Masyarakat yang lain sudah bebas, tapi ini saja. Ini lokasinya milik Pak Said Didu nih. Nih. Teman-teman bisa lihat. Nih bisa lihat tuh. Nih. Miliknya Pak Said Didu. Banyak kan? Nah, jadi inilah yang keroknya nih. Yang kerok permasalahannya. Jadi Pak Said Didu menggiring opini bahwa PIK begini dan begini dan begini dan begini. Begini begono. Nih. Nah, ini lokasinya Empang nih. Lokasi ya. Ini yang miliknya Pak Said Didu. Bisa menyalahkan satu sama lain. Ya. Kita nggak terencana. Ini miliknya Pak Said Didu. Ini yang mau dibeli dengan harga sekitar 50.000, tapi diminta oleh Said Didu dengan harga 1,5. Nah, tadi saya sebenarnya penasaran dengan adanya tanah atau empang milik Pak Said Didu. Tujuan saya itu hanya ingin mengambil gambar. Tapi baru turun di mobil, penjaga empangnya sudah usir. Nah, jadi video saya tidak terlalu banyak dan tidak cukup full. Nah, saya mau turun minta izin dan kasih tunjuk kartu saya sebagai pers, sebagai wartawan, bahwa saya ingin sekali mengambil konten ataukah mengetahui tentang berapa besar isi tanah atau miliknya, berapa hektarnya milik Pak Said Didu ini. Karena menurut saya itulah yang biang kerok sehingga masalah itu terjadi sampai satu Republik Indonesia tahu. Persoalannya gara-gara tanah itu dia framing bahwa PIK 2 terus menerus, lalu giring opini bilang antek-antek asing kuasai tanah rakyat, padahal itu tanah dia. Artinya dengan sendirinya dia mampu menggiring opininya sehingga membuat publik yang tidak tahu apa-apa ikut berkomentar mendukung Pak Said Didu ini. Sehingga dengan adanya saya sudah turun ke lokasi dan mengecek lokasi secara langsung tanahnya Pak Said Didu, bahwa itu benar ada 10 hektar teman-teman. Jadi itu mau dibebaskan atau dibeli oleh PIK 2 dan dengan harga yang dimana sesuai NJOP, tapi Pak Said Didu sendiri tidak menginginkan yang menurut NJOP itu, tapi dia meminta dengan harga 1 meter itu 1,5 juta
Total 10 hektar dikalikan 1,5 menjadi 150 miliar. Ya jelas orang tolak lah, tidak sesuai NJOP kok. Jadi Pak Said Didu ini hanya giring opini, menyerang Pak PIK 2 dengan cara apa? Itu antek-antek kuasai. Katanya dibilang PIK 2 atau antek-antek. Loh, kalau memang PIK 2 antek-antek, kenapa orang Indonesia kerja di situ? Tidak masuk akal kan? Jadi Pak Said Didu memang menurut saya pembuat gaduh, pembuat kacau negeri ini, ya. Kasih tahu Pak Said Didu, Frit bilang Pak Said Didu pembuat kacau. Jadi hari ini kita karena diusir oleh orang-orangnya dia, sehingga kami harus pulang. Ini kami di dalam perjalanan pulang dari saya, Frit Alorboy. Nah, karena kita baru turun dari mobil, penjaga tanahnya itu mengusir. Artinya Pak Said Didu sudah kondisikan orang-orangnya di situ. Jadi siapapun yang ambil konten. Ya, itu tadi ya, sebuah penjelasan yang menurut saya sangat-sangat masuk akal ya. Kita akhirnya tahu ya kenapa Said Didu paling ngotot terkait dengan kasus yang ada di PIK 2. Dia bilang negara dalam negara, kemudian laut bersertifikat. Ternyata memang di situ ada tanahnya dia ya. Dan anehnya segala sesuatu yang terjadi di PIK 2 itu dia salahkan Bapak Jokowi. Ini sangat aneh. Ya wajar ya kalau saya melihat kenapa sih kok Pak Said Didu ini ngotot sekali menyalahkan bahwa semua persoalan yang ada di PIK 2 itu salahnya Bapak Jokowi. Ya dia kan mantan pecatan. Dulu kan kerjanya tidak becus. Saya jadi curiga. Jangan-jangan tanah yang informasi sudah kita terima bersama yang luasnya sekitar 10 hektar itu tanah hasil korupsi ya. Waktu dia masih jadi komisaris BUMN ketika itu. Dan mungkin karena sudah diketahui oleh Bapak Jokowi lalu membuang dia ke tempat sampah. Makanya sekarang dia ngebacot yang tidak jelas. Ya, kita doakan saja semoga kasus PIK 2 ini segera diselesaikan dengan baik ya, tanpa harus menyalahkan siapa-siapa.